Hai, perkenalkan nama saya Delta Prayoga Nugraha dengan NIM 18131111009, Prodi D3 Elektronika Politeknik Negeri Bandung angkatan 2018. Di sini saya akan mendemonstrasikan alat yang telah saya buat, yaitu sistem kendali ketinggian air berbasis SCADA untuk memenuhi tugas mata kuliah SKTT Proyek Mandiri SCADA. Oke, untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan mengenai tabel sekuensial. Mulai dari input mandatory. Ketika tombol mandatory ditekan, maka indikator mandatory akan menyala. Kedua, input maintenance. Ketika saklar maintenance ditekan, maka indikator maintenance akan menyala. Kemudian, ketika input mandatory menyala dan input pompa menyala, maka pompa akan menyala dan indikator pompa akan menyala. Oke, selanjutnya berikut adalah state flow diagram dari alat saya, yaitu sistem kendali ketinggian air berbasis SCADA. Dimulai dari kiri bawah dari start. Ketika runtime 91, maka akan masuki main login. Di main login kita harus memasukkan username dan password administrator. Jika tidak, maka akan tetap di main login. Selanjutnya kita masuki layar administrator. Layar administrator dapat mengakses configure users dan change password. Kemudian pompa enable ketika mandatory 91 and maintenance 10. Kemudian dari layar administrator dapat berubah menjadi layar operator ketika layar administrator melakukan logout sehingga memasuki standby login. Dari standby login, kita harus memasukkan username dan password operator sehingga bisa dapat mengakses layar operator. Layar operator dapat mengakses pompa enable dan alarm. Untuk kembali ke layar administrator, maka dari layar operator harus melakukan logout terlebih dahulu sehingga masuki standby login. Kemudian masukkan kembali username dan password administrator. Layar administrator dapat mengakses alarm ketika ketinggian memasuki keadaan warning dan danger. Kemudian dari layar administrator dapat mengakhiri aplikasi HMI tersebut dengan mengklik shutdown sehingga berakhir. Berikut adalah loop diagram pompa enable. Ketika input pompa sama dengan 1 dan maintenance sama dengan 0, maka pompa akan menyala. Kemudian ketika input pompa sama dengan 0 dan maintenance sama dengan 1, maka pompa akan mati. Ketika input pompa sama dengan, berikut adalah loop diagram pompa enable. Ketika input pompa sama dengan 1 dan maintenance sama dengan 0, maka pompa akan menyala. Ketika input pompa sama dengan 0 dan maintenance sama dengan 1, maka pompa akan mati. Ini merupakan state flow diagram layar operator, memiliki kemiripan dengan layar administrator, namun tidak dapat mengakses konfigurasi user dan mengubah password. Bisa dilihat masih dapat menavigasi VFD, BFD, PNID, namun tidak dapat mengakses loop diagram. Dan masih dapat mengakses alarm maintenance ketinggian untuk jadi output ke alarm. Berikut adalah state flow diagram dari alarm.
Keadaan normal akan berubah menjadi warning ketika ketinggian berada di antara 2 dan 6 atau berada di antara 18 dan 20. Yang menyebabkan indikator kuning berkedip dan alarm berbunyi. Ketika alarm.ack di acknowledge, maka indikator kuning dan alarm akan diam. Dari warning dapat berubah menjadi danger ketika ketinggiannya kurang dari 3 cm atau ketinggiannya lebih dari 19 cm. Kemudian dari keadaan normal dapat berubah menjadi keadaan danger ketika ketinggian kurang dari 3 cm atau ketinggian lebih besar dari 19 cm. Menyebabkan indikator merah berkedip dan alarm berbunyi. Ketika alarm.ack di acknowledge, maka dengan begitu indikator merah diam dan alarm diam. Untuk kembali ke keadaan normal, maka harus memenuhi keadaan ketinggian berada di antara 5 dan 19. Ini merupakan state flow diagram loop diagram. Untuk pertama kali kita akan mendapati layar tampilan loop diagram. Kita dapat memilih beberapa loop diagram, diantaranya loop mandatory, loop maintenance, loop sensor, loop diagram pompa. Nah, dari tiap-tiap loop tersebut kita dapat melihat spesifikasi komponen yang digunakan. Untuk simulasinya sebagai berikut. Berikut adalah tampilan main login. Kita login sebagai administrator dengan memasukkan username dan password. Administrator sendiri dapat mengakses diantaranya database. Bisa dilihat, terkonek. Kemudian selain database dapat mengakses navigasi diantaranya BFD, kemudian VFD, kemudian PNID, dan loop diagram. Loop diagram terdiri dari pompa, sensor, mandatory, dan maintenance. Di sana kita dapat melihat loop diagramnya dan spesifikasi dari komponen yang digunakan. Selain itu, sebagai administrator, selain navigasi dapat mengakses dari kontrol untuk menyalakan pompa. Maka hal yang pertama adalah menyalakan mandatory. Nah, setelah itu indikator menyala, kemudian kita nyalakan pompanya. Nah, bisa dilihat pompanya mulai memompa air dan mengisi tangki dan menaikkan ketinggian. Nah, untuk simulasi tombol maintenance, ketika tombol maintenance ditekan, maka si pompa akan berhenti dan disable. Kita kembalikan lagi ke kondisi normal. Untuk selanjutnya alarm. Ketika alarm berbunyi, kita harus menekan acknowledge agar alarmnya berhenti berkedip dan berhenti bersuara. Nah, kemudian kita kembalikan ke kondisi normal lagi. Selain itu, administrator bisa mengakses configure user dan change password. Kemudian setelah itu kita bisa log out untuk memasuki layar operator. Kita memasukkan username operator. Dan passwordnya. Berikut tampilan layar operator hampir sama, hanya beberapa akses tidak dapat diakses oleh operator seperti loop diagram, configure user, dan change password. Kemudian kita logout lagi dan kembali ke administrator. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Mungkin alat ini banyak memiliki kekurangan. Dan mohon maaf bila banyak salah kata. Di akhir ini saya akan men-shutdown tampilan HMI-nya. 3, 2, 1.